Acara hajatan ini ya, atau pernikahan atau apa, gak tahu saya. Hanya sedikit ya. Oh, cara minumnya begitu. Cara minumnya begitu ya, entah itu air apa saya gak paham. Kenapa gak dipenuhi, kenapa cuma separuh? Apa ini? Tuh. Hidup bagaimana nih? Ya Allah. Bagi-bagi rokok ya. Apa ini? Ya Allah, lagu si Malakama. Tapi syairnya dirubah dengan Ya Rabbi sholli ala Muhammad atau bagaimana tadi? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Wahabi, dasar Wahabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu teman-teman, di Indonesia itu terkenal kepada era-era yang jahiliyah juga. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sebelum Islam jadi mayoritas di Indonesia, itu berkembang pemahaman-pemahaman yang jahil juga. Pemahaman-pemahaman jahiliyah itu juga ada ketika masa-masa Hindu-Buddha, di mana Hindu-Buddha juga masuk ke Indonesia di masa-masa kerajaan. Jadi ada beberapa faham di Indonesia, yaitu jahiliyah, ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada kejawen. Tetapi ketika kita masuk kepada zaman-zaman seperti ini, kita harus menyadarkan teman-teman, bahwa di Indonesia sangat-sangat banyak sekali tradisi-tradisi yang masih menggunakan tradisi-tradisi jahiliyah yang diimplementasikan ke dalam agama Islam. Mereka berpeci, mereka sarungan, mereka sholawatan, tetapi tradisi yang mereka gunakan adalah tradisi jahiliyah. Dan na'udzubillahnya teman-teman, di sini saya melihatnya mereka itu geleng-geleng pokoknya, sontoloyo pokoknya. Entah dia teler, entah dia mabuk, entah dia minum apa, saya tidak tahu. Tetapi di sini saya bisa melihat sesuatu yang tidak baik. Saya melihatnya tidak baik. Sholawatan dimusikkan dengan koplo dangdut, mereka goyang-goyangan. Oke, sebelum kita panjang lebar di awal, mari kita saksikan seperti apa hal yang miris ini. Tuh. Allah. Saya tidak tahu ini kenapa ya teman-teman. Entah ini acara agama atau apa, saya tidak paham. Tetapi di sini ada orang yang menggunakan celana loreng, entah loreng ini apa, biasanya banser ya. Saya tidak tahu ini apa. Dan yang ini yang berbaju merah ini megang botol, yang saya tidak tahu ini botol apa. Dan mereka semua jogetan teman-teman. Ya, jogetan, menikmati musik sambil rokokan. Tidak bisa lepas mereka dari rokok. Allah, Allah. Rokok semua ya. 1, 2, 3. Pokoknya ngebul semua, rokokan semua. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Coba kita lihat video yang lain. Tuh lihat. Saya tidak tahu bapak ini nuang minuman apa teman-teman. Tapi dia nuang dari botol aqua. Tapi warnanya bukan warna aqua. Ya, bukan warna air mineral. Entah ini air apa ini. Allah. Ya Allah. Acara hajatan ini atau pernikahan atau apa, gak tahu. Hanya sedikit ya. Oh, cara minumnya begitu. Cara minumnya begitu ya. Entah itu air apa, saya gak paham. Kenapa gak dipenuhi? Kenapa cuma separuh? Saya gak tahu ya. Demi Allah, saya tidak tahu ini minuman apa. Dan coba kita baca komentar-komentarnya. Kira-kira ada yang memberikan informasi gak? Kalau di kampung sudah menjadi kebiasaan, bahkan seakan-akan suatu tradisi jika ada orang hajatan, kemudian di akhir hajatan ada pesta khomer. Oh, pesta khomer. Karena diminta. Mungkin tidak semua kampung seperti itu. Dan semoga yang diminum kakek itu hanya air gula. Minum air apa itu? Ya Allah. Saya tidak mau berpikir kakek ini minum apa. Minum khomer, minum air gula, air madu, dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara minumnya, semoga kalian ada yang tahu. Dan berkomentar di bawah. Kira-kira cara minum seperti itu minum apa? Kalau tahu, ya. Saya tidak tahu. Dan ini yang paling parah, teman-teman. Ya, ini yang paling parah. Coba kita lihat. Tuh. Tuh. Bersolawat kepada Nabi, tapi dimusikan dengan koplo. Yang ada apa? Jogret. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Allah, apakah pantas bersolawat kepada Nabi dengan cara seperti ini? Apakah pantas? Islam sudah menjadi agama mayoritas di Indonesia, tetapi fahamnya masih seperti ini. Apakah ini Wahabi? Enggak. Yang mengkritisi ini pasti Wahabi. Yang mengkritisi ini pasti Wahabi. Yang mendiamkan ini kalian bisa jawab. Kira-kira apa yang mendiamkan dan mengadakan acara seperti ini? Tinggal jawab saja di komentar. Ya Allah. Bagi-bagi rokok. Rokok atau apa itu? Ya Allah, lagu si Malakama. Tapi syairnya dirubah dengan Ya Rabbi sholli ala Muhammad atau bagaimana tadi. Intinya selawatan dan dijogetin seperti ini. Allah. Indonesia gak kelar-kelar dengan masalah syubhat. Dan ketika ada yang mengkritisi seperti ini, kembali pada pasal 1, Wahabi selalu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini acara apa? Ya Allah. Wahabi, dasar Wahabi. Coba kita dengarkan seperti apa pendapat dari Ustadz Wahabi dengan solawatan yang dikoplo seperti ini. Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget, solawat sambil dangdutan. Ya, aduh. Bebas, mau nari-nari, mau... Aduh, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian solawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Sekarang Allah. Kita bersolawat itu memuji Nabi Muhammad. Bersolawat adalah mendatangkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bukan cinta hanya dengan namanya, tetapi cinta dengan ajarannya. Membenci apa yang dibencinya, menjauhi apa yang dilarangnya. Kita sebagai orang muslim bukan berimprovisasi dalam beragama. Mengembangkan cara dakwah itu bagus, tapi berimprovisasi dalam beribadah itu tidak boleh. Solawat di musik koplo, tolol. Beberapa penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, tolol katanya. Kalau orang yang bersolawat tidak dikoplo. Sekarang solawat banyak yang dikoplokan. Loh, uteke cacah iki lho wis koplo kabeh tolol. Ora dikoplokne ya piye? Lho niki kita ini solawat bergembira. Terus ana sing komentar, solawatan apa kok gak pernah nangis? Loh, dhewe solawatan iki kudu senyum, kudu gembi. Mulai kapan solawat itu jadi tolol ketika tidak dicampurkan dengan koploan? Mulai kapan? Ya, mulai kapan solawat jadi tolol kalau tidak dicampur dengan koplo? Orang yang tidak mencampurkan salawat dengan koploan, tolol. Ada seorang Gus yang sedemikian rupa. Sedih teman-teman. Dunia semakin akhir, bukan semakin bermunculan orang-orang yang bisa memperbaiki akhlak, mencontohkan sesuatu yang baik, mencontohkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi mereka malah menjadi pelopor. Pelopor terjadinya kemaksiatan seperti ini. Pelopor kehancuran seperti ini. Pelopor rusaknya solawatan. Bagaimana pandangan orang non-muslim kepada kita? Kalimah-kalimah solawat yang begitu mulia ditujukan kepada Nabi tapi dijogetin seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kalian bisa berpikir. Semoga kalian bisa merenung. Setidaknya kalau kalian membenci saya, ya jangan tonton video-video saya. Tetapi kalau kalian ingin mencari kesalahan saya, ketika saya upload, tontonlah video itu dari awal sampai selesai. Apabila ada yang benar, renungi ucapan saya. Tetapi apabila ada salah, langsung kritiki saya. Bebas mau mengatakan saya tolol, bodoh dan lain sebagainya. Silakan. Saya tidak akan sakit hati. Mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu kalian akan bangga, kalian akan senang. Tetapi satu yang saya pesankan, apabila ada yang benar dari apa yang saya ucapkan, renungi baik-baik.